Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan dilaporkan melirik penjaga gawang Fiorentina yaitu Pietro Terracciano, menyusul cedera yang baru saja dialami oleh Mike Maignan. Saat membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League pekan lalu, Mike Maignan didiagnosa mengalami cedera betis saat bertanding menghadapi Austria. Pemeriksaan pun sudah dilakukan oleh tim medis Prancis dan hasilnya kiper berusia 27 tahun itu harus menepi sampai dengan akhir Oktober mendatang. Cedera yang dialami oleh Maignan membuat AC Milan langsung keteteran. Manajemen klub pun kemudian mencoret nama sang kiper dari daftar skuad di ajang Liga Champions, dan memasukkan nama Ciprian Tatarusanu sebagai pengganti sementara. Milan sendiri saat ini memang masih memiliki dua kiper untuk menjadi deputi Maignan yaitu Tatarusanu dan Antonio Mirante. Namun secara berurutan, kedua nama itu sudah tergolong uzur karena masing-masing telah berusia 37 dan 39 tahun. Atas dasar ini, Milan pun dilaporkan ingin mencari kiper pelapis baru dengan usia yang jauh lebih muda di bursa transfer Januari nanti. Melansir dari Calcio Mercato, radar Rossoneri saat ini mengarah kepada penjaga gawang milik Fiorentina yaitu Pietro Terracciano. Kiper 32 tahun itu kebetulan tengah memasuki tahun terakhirnya bersama La Viola dan saat ini hanya berstatus penjaga gawang nomor 2 klub di belakang Pierluigi Golini. Milan berharap bisa mendapatkan potongan harga dari Fiorentina di bursa transfer Januari nanti dan bisa menambahkan Terracciano sebagai amunisi baru untuk latih Stefano Pioli. Milan sengaja membidik Terracciano karena sang kiper kebetulan berpaspor Italia dan memenuhi kuota home ground yang ditetapkan oleh UEFA bagi setiap kontestan Liga Champions. AC Milan sudah menyiapkan dana sampai 40 juta euro untuk belanja striker musim panas tahun depan. Milan mencari pengganti Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Kontrak Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud bersama Milan akan habis pada Juni tahun 2023. Meski Giroud diprediksi akan memperpanjang kontraknya 1 tahun, Milan akan tetap mencari striker muda untuk proyek jangka panjang. Menurut laporan Tuttosport, Milan mengalokasikan dana 35-40 juta euro, rap 512 miliar 585 miliar, untuk memboyong striker baru musim depan. Rossoneri kabarnya sudah punya sejumlah nama yang masuk daftar incaran. Salah satu pemain yang jadi bidikan Milan adalah Noah Okafor dari RB Salzburg. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak gol ke gawang Milan dan Chelsea di Liga Champions. Sejauh ini, Noah Okafor sudah mencetak 7 gol dalam 12 pertandingan bersama RB Salzburg musim ini. Menurut calciomercato.com, pemain internasional Swiss itu dibanderol 35 juta euro oleh Salzburg. Milan juga kabarnya mengincar Rasmus Højlund yang baru gabung Atalanta. Pemain berusia 19 tahun itu dibanding-bandingkan dengan Erling Haaland. Nama lain yang juga disebut-sebut masuk radar AC Milan adalah Mohamed Kudus Ajax dan Armando Broja Chelsea. Mike Maignan baru saja mengalami cedera saat membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League. Buntut dari cedera Maignan tersebut membuat AC Milan terpaksa harus mencoret sang kiper dari daftar skuad mereka di ajang Liga Champions. Saat timnas Prancis menang 2-0 atas Austria lusa kemarin, 23/9, Mike Maignan menjadi tumbal kemenangan Les Bleus setelah ia mengalami cedera betis. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter Prancis, kiper berusia 27 tahun itu dipastikan harus menepi dulu selama 1 bulan untuk menyembuhkan cederanya. AC Milan jelas menjadi klub yang terdampak atas cederanya Maignan. Melansir laporan terbaru dari Calcio Mercato, Milan kini terpaksa harus mencoret Maignan dari daftar skuad mereka di ajang Liga Champions. Sebagai ganti Maignan, Milan akan mendaftarkan kiper cadangan mereka asal Rumania yaitu Ciprian Tatarusanu. Jika mengacu pada ketentuan milik UEFA pasal 46.2, Milan memang diperbolehkan melakukan pergantian ini di tengah kompetisi apabila salah satu kiper yang mereka daftarkan mengalami cedera. Kebetulan Rossoneri di ajang UCL musim ini hanya mendaftarkan 2 penjaga gawang saja. Selain Maignan, kiper yang didaftarkan oleh Milan adalah Antonio Mirante.
Sementara untuk Ciprian Tatarusanu sendiri, kiper berusia 36 tahun ini memang menjadi spesialis cadangan pasca didatangkan dari Olympique Lyon 2 tahun silam. Musim lalu saat Maignan juga mengalami cedera, Tatarusanu lah yang mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Maignan. Ante Rebic terhitung sudah 1 bulan tidak bermain menyusul masalah hernia yang dideritanya. Namun pemain asal Kroasia itu diperkirakan sudah fit pada akhir September ini, dan bisa dimainkan saat AC Milan bertandang ke markas Empoli di tanggal 2 Oktober. Pada Serie A musim 2022/23 ini, Ante Rebic sesungguhnya bisa mengawali musim dengan baik setelah sukses mencetak 2 gol di kemenangan 4-2 AC Milan atas Udinese bulan Agustus lalu. Namun setelah pertandingan tersebut, pemain berusia 29 tahun ini mengalami problem hernia kecil dan mau tak mau ia harus melewatkan seluruh laga bersama Rossoneri di bulan September. Untungnya kondisi Rebic saat ini sudah mulai membaik dan menurut laporan terbaru dari Tuttosport, tim medis Milan optimis sang pemain bisa merumput lagi dalam waktu dekat. Kalau tak ada aral melintang dan proses penyembuhan hernia Rebic berlangsung lancar, maka sang pemain diprediksi akan comeback pada bulan Oktober besok ketika AC Milan menyambangi markas Empoli di Giornata ke-8 Serie A. Kembalinya Rebic jelas sangat diperlukan oleh manajer Stefano Pioli. Sebab selama sang pemain absen, Pioli jadi kekurangan sosok winger mumpuni untuk menghuni sektor penyerang sayap Milan. Saat Rafael Leao absen akibat skorsing 1 laga pekan lalu, Milan tak bisa menurunkan Rebic dan pada akhirnya harus keok 1-2 dari Napoli. Dilaporkan sebanyak 3 orang pemain AC Milan terkena masalah otot setelah Rossoneri kalah di kandang dari Napoli pada laga Serie A 2022/2023 pekan ke-7. AC Milan meninggalkan San Siro dengan poin 0 setelah kalah dari Napoli dan sekarang 3 pemain kunci mereka berjuang dengan masalah otot. 3 pemain AC Milan terkena masalah otot setelah kalah dari Napoli, tulis Football Italia, tanggal 20 September tahun 2022. Kapten Davide Calabria ditarik keluar pada babak pertama karena cedera, lalu bek sayap Theo Hernandez berjuang dengan cedera aduktor. Kemudian ada gelandang Sandro Tonali yang juga mengeluhkan cedera otot, meskipun dia masih berlatih dengan timnas Italia untuk saat ini. Saat melawan Napoli, AC Milan diketahui tertinggal skor lebih dahulu setelah Matteo Politano mencetak gol penalti sebelum waktu tanding menyentuh 1 jam. Kemudian, striker kawakan Olivier Giroud menyamakan kedudukan di San Siro pada menit 69 usai menyambut asis Theo Hernandez. Tetapi, AC Milan tidak bisa memperlambat Laskar Partenopei yang terus menekan dan akhirnya menemukan gol pemenang lewat Giovanni Simuan pada menit 78. Mau tidak mau, skor 1-2 untuk kemenangan Napoli harus terlihat hingga akhir pertandingan di kandang Rossoneri. Juara bertahan Liga Italia Serie A, AC Milan kembali membuka jalan untuk bisa mendapatkan salah satu bintang yang dimiliki Real Madrid, yakni Marco Asensio. Marco Asensio sejatinya bukanlah target baru AC Milan, mengingat di bursa transfer Liga Italia Serie A musim panas lalu Rossoneri juga sudah berupaya untuk bisa mendatangkan sang winger. Kini, AC Milan kembali berpotensi menyelamatkan karir pemain-pemain tak terpakai Real Madrid. Marco Asensio dinilai akan kembali berkembang jika hijrah ke Liga Italia Serie A bersama Rossoneri. Sebelumnya AC Milan memang dikenal piawai memoles sejumlah pemain Real Madrid yang mulai meredup kariernya bersama El Real karena kerap tak dimainkan. Terkait dengan Marco Asensio, selain bisa menjadi penyelamat kariernya, AC Milan juga tengah membutuhkan sosok winger berpengalaman, terutama ketika berkiprah di Liga Champions. Bukan tidak mungkin Marco Asensio yang kini tengah terpinggirkan di Real Madrid akan berlabuh ke AC Milan. Marco Asensio sendiri pemain yang bisa berposisi sebagai winger dan gelandang serang, itu menjadi salah satu target Rossoneri di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Calciomercato, AC Milan mencoba memanfaatkan situasi pelik yang sedang Asensio hadapi bersama Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu tak masuk dalam skema yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Los Blancos musim ini. Rossoneri dilaporkan tertarik untuk mendapatkan tandang tangan sang pemain guna memperkuat lini penyerangan AC Milan khususnya dari lini sayap. Bermain di kandang sendiri, San Siro, AC Milan tumbang di tangan Napoli. Mereka menyerah 1-2 dalam laga yang digelar Minggu malam tanggal 18 September tahun 2022.
Kekalahan yang membuat Milan harus terlempar ke posisi 5 klasemen sementara Serie A. Sedangkan sang lawan berjaya di puncak dengan koleksi 17 poin. Secara jujur pelatih Stefano Pioli mengakui, sudah menduga Milan akan dibuat payah oleh Napoli. Dia juga tahu, pihak lawan bakalan sanggup membobol gawang mereka. Referensi Pioli sangat mudah. Dia melihat bagaimana Liverpool beberapa waktu lalu dibobol 4 kali oleh Napoli. Napoli cetak 4 gol ke Liverpool, jadi kita tidak bisa berpikir tidak akan kebobolan. Meski mereka pun cuma membuat 4 tembakan, kata Pioli. Ini yang sudah kita duga dari mereka. Napoli punya gelandang dan winger tangguh, serta memiliki kualitas. Kami juga bermain bagus, mungkin hanya kurang beruntung, sambungnya dikutip Football Italia. Bagi Milan, ini adalah kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini. Total Rossoneri sudah memainkan 7 laga dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Napoli meraih 5 kemenangan dan sekali bermain seri. Mereka pun menjadi tim paling produktif dengan menghasilkan 15 gol, sama seperti Udinese. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.